Siap teman-teman, kembali lagi di Jejak Marangga. Nah, kali ini aku mau melihat secara langsung bagaimana sih kesederhanaan hidup masyarakat suku Baduy di Lebak, Banten. Oke, perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta. Aku menggunakan KRL Tanah Abang Rangkas Bitung. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Ciboleger menggunakan jasa open trip dari Jejak Baduy. Oke, jadi sekarang sudah ada di Desa Ciboleger dan sekarang sekitar jam setengah 12. Bentar lagi kita mau trekking ke Baduy. Terus nanti katanya sih bakal trekking beberapa jam gitu. Oke, jadi sekarang kita mau trekking ke Baduy. Setelah cukup mempersiapkan diri, aku dan rombongan lainnya bergegas menuju Baduy. Nah, di Desa Ciboleger ini teman-teman sebenarnya bisa menyewa porter. Sekitar 50.000 untuk pergi dan pulang. Uniknya, porter adalah masyarakat suku Baduy dalam. Lumayan, jadi bisa sekalian tanya-tanya. Oke, jadi kita bakal trekking kayak jalan melewati bukit-bukit gitu sih, sekitar 4 jam gitu katanya, karena kita mau santai aja. Barengin sama orang Baduy asli nih. Namanya siapa, Kang? Yayat. Yayat. Baduy dalam atau Baduy luar nih, Kang? Dari dalam. Baduy dalam. Ya. Kang Yayat, bedanya Baduy dalam sama Baduy luar apa, Kang? Cuman bedanya ini doang, mungkin dari pakaiannya apa di ikat kepala. Ikat kepala bedanya gimana? Kalau Baduy luar kan biru, Biru. kalau dalam putih kayak gini. Oh, sekarang rame nggak, Kang, bulan-bulan ini? Ramai cuman sampai Baduy luar doang. Kalau Baduy dalam enggak. Baduy dalam Nah, sepi ya? Sebentar lagi tutup. Tutup kenapa tuh, Kang? Acara ini cuma ada acara udah Kawalu. Kawalu. Ya, Itu kalau di luar mungkin acara lebaran ya. oh, kayak lebaran gitu ya kalau di luar Baduy. Iya. Berapa lama tuh, Kang, ditutupnya? Lama. Ada 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan. Tiap bulan gitu. Oh, 3 bulan. Mulai bulan depan. Iya. Oke, jadi mulai bulan depan Baduy nggak bisa dikunjungin sampai bulan 4 ya, karena ada acara Kawalu. Itu kayak semacam perayaan besar gitu, kayak Idul Fitri, Idul Adha, kayak Natalan gitu di suku Baduy. Namanya tadi Ayah Naldi. Jadi saya mau nanya nih ya, kalau Baduy dalam nggak bisa direkam itu kenapa ya? Bukan nggak bisa rekam, kalau dalamnya pas dalamnya doang nggak boleh. Nggak bolehnya tuh kenapa? Peraturan adat. Oh, itu peraturan adat. Jadi kalau misal direkam atau misalnya sampai kerekam itu ada konsekuensinya tuh gimana ya? Ada biasanya kadang-kadang kalau merahnya gitu. Ya. Kadang-kadang orangnya alat apa. Alat gitu ya. Iya. Jadi kita harus ikutin aturan adat. Iya. Nah, teman-teman, aku kesini pas weekend, jadi cukup ramai pengunjung. Tapi jangan khawatir, karena mereka rata-rata hanya sampai Baduy luar. So, jika kalian ingin mencari suasana tenang, maka ke Baduy dalam adalah salah satu pilihan yang tepat. Oh ya, semua masyarakat Baduy itu pemalu, teman-teman. Tidak heran jika terkadang mereka menolak diambil foto atau videonya, meskipun kita masih berada di Baduy luar. Jadi, sebaiknya izin dulu ya. Apaan sabu lapor? Bisa, Ayo Kang. Ayo, Kang. Mana siapa yuk? Nah, dia nggak jauh dekat ke. Aku fokus kan nggak jalan mana? Ih. Lapai. Gue. Gitu deh, be. Aduh, lapai. Izin. Perjalanan menuju Baduy dalam ternyata cukup menguras tenaga. Kita harus naik turun beberapa bukit yang cukup curam selama sekitar 4 jam. So, kalau kesini sebaiknya teman-teman latihan fisik dulu ya, dan bawa peralatan mendaki gunung yang memadai, biar tidak kewalahan. Capek banget, teman-teman. Jadi trekking itu agak nanjak banget. Kayak gini nih. Tuh, kayak naik tangga aja gitu. Dari tadi beberapa ratus meter gini terus. Jadi ternyata di Baduy ini trekkingnya lumayan susah, teman-teman. Menurutku ini lebih susah daripada
trekking di Ranupane ke Ranukumbolo, bahkan ke Kalimati. Kalau di Semeru kan kita jalannya agak santai gitu ya, nggak begitu naik, cuma di pos 3 doang. Nah ini dari awal kita masuk ke Baduy itu udah mulai trekking, terus turun lagi, trekking lagi, turun lagi. Jadi kayak naik turun bukit gitu, terus membuat lumayan capek. Dan menurutku ya itu lebih capek ini daripada ke Ranukumbolo. Oke, jadi aku udah trekking lumayan lama, tadi udah naik banget, sekarang mulai turun lagi. Habis ini naik lagi nih. Ini di belakangku adalah lumbung, jadi tempat menyimpan hasil panen dari suku Baduy luar. Karena ini masih di wilayah Baduy luar, jadi aku masih bisa ngerekam. Nanti kalau aku sudah masuk ke Baduy dalam, aku nggak bakal ngerekam lagi karena aturan adatnya nggak bisa. Memasuki Baduy dalam sudah tidak boleh lagi merekam dan tidak ada sinyal. So, simpan kamera, handphone, dan alat komunikasi lainnya. Kita rileks sejenak dan menikmati keindahan alam Baduy. Oke, jadi ini perbatasan antara Baduy luar sama Baduy dalam. Oh, setelah ini nggak boleh lagi nih syuting-syuting atau foto-foto lagi. Jadi sampai ketemu besok. Nah, perbatasannya kayak gini nih. Nah, untuk cerita bagaimana kehidupan di Baduy dalam, aku bakal buat video terpisah, biar lebih rinci. So, kita skip dulu ya part ini. Oke, sekarang aku sudah keluar lagi dari Baduy dalam ke Baduy luar. Terus kita kan jalan pulang nih beda sama kita jalan kemarin, jadi nggak kayak expect nih kayak gimana trekkingnya. Setelah tadi sekitar dua kali bukit, nah sekarang trekking lagi. Terus ini aku beli nih khasnya Baduy luar sih yang biru, kalau Baduy dalam yang putih. Wah, lumayan banget nih. Jadi aku jalan udah sekitar 1 jam, terus baru dari Baduy dalam ke Baduy luar, jadi masih sekitar 2 atau 3 jam lagi. Terus nanti kan kita bakal sering mampir-mampir nih, bakal banyak istirahatnya, jadi bakal lebih lama lagi jalannya. Terus di sini trekkingnya lumayan sih, naik turun, terus licin juga. Oke, jadi di sini tuh nggak ada kayak pos-posnya gitu teman-teman. Jadi kalau mau istirahat ya istirahat aja, jangan dipaksain. Kalau capek istirahat, karena kita jalan terus tanpa ada pos-pos, jadi kita nggak ngerti nih kita jalan sampai sejauh mana. Jadi kalau udah ngerasa capek atau ngerasa butuh istirahat ya istirahat aja, nggak usah dipaksain. Ini sama kayak 11-12 kayak naik gunung soalnya kalau ke Baduy ternyata. Karena ada beberapa spot yang mesti kita lihat, jadinya kita memilih menggunakan jalur yang berbeda. Perjalanan pulang ternyata lebih lama, sekitar 5 jam dengan medan yang masih naik turun, bahkan lebih parah. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Salah satu spot yang paling dinanti adalah Jembatan Akar. Wah, keren banget sih. Ternyata benar-benar terbuat dari akar yang masih hidup. Salut banget deh. Oke, ini namanya Jembatan Akar, salah satu spot foto yang sering banget orang-orang datangin, yang para wisata datangin kalau ke Baduy. Jadi ini jembatan, tapi
pinggir kiri kanannya itu dari akar, dan akarnya itu masih hidup, masih nyambung gitu ke situ. Nah, sampai di situ deh, akar semua, bawahnya pakai bambu, dan di atas ada rumah foto. Oke, habis dari jembatan akar, kita lanjut lagi menuju arah pulang. Jadi ini kita mau pulang nih, jalannya masih nanjak. Nah, Sekitar 40 menit berjalan, kemudian dilanjutkan dengan naik ojek, sampai juga aku ke desa Ciboleger. Wah, luar biasa banget deh. Salah satu hal yang tidak akan aku lupakan, bisa bercengkrama dan melihat langsung tingkah polos suku Baduy. Kepada masyarakat Baduy, terima kasih sudah menerimaku dengan baik. Semoga adat istiadat suku Baduy tetap bertahan meski zaman sekarang udah mulai edan. Dan terima kasih kepada jejak Baduy yang sudah memberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat bagian Indonesia. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. Nah, teman-teman, videonya udah sampai di sini ya. Jika kalian merasa videonya bermanfaat, boleh dong di-share. Terus tonton juga video-video traveling aku di tempat-tempat keren lainnya, hanya di channel Rahman Marangga. Sebelum kalian close videonya, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan bye-bye.